Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi ini kami berkumpul bersama-sama, kami bersatu hati dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Kami meninggikan nama Tuhan, kami menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di tempat ini. Dan kini tiba saatnya Bapa, kami duduk di kaki Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman Allah. Biarlah suara kebenaran firman disampaikan kepada kami, dan biarlah firman Tuhan mengubah hidup kami, membangkitkan semangat gairah hidup kami. Firman-Mu memberikan harapan baru bagi kami, dan biarlah kami terus berjalan dalam tuntunan kebenaran firman Tuhan. Kami melangkah dengan pasti sampai memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan segenap hati kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Belum mendengarkan firman Tuhan? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat Lord Speaker, singers dan pemain musik yang telah memimpin, membawa kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Dan saat ini sudah tiba waktunya kita duduk di dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Kita akan lihat bersama-sama dalam kitab Keluaran pasal yang ke-19 ayat pertama hingga pada ayat yang ke-7. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan bagi kita pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang Gunung Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang Gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gunung. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberitakan Tuhan kepadanya. Kita lanjut ke ayat yang ke-8 sampai 10. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Ayat terakhir ayat 10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat ketika Tuhan menyuruh supaya Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, berjalan melangkah terus menuju tanah perjanjian, ialah tanah Kanaan. Tanah Kanaan adalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Ketika pada waktu Abraham ada di padang haram bersama dengan kaum keluarganya, Tuhan berkata, keluarlah engkau dari kaum keluargamu dari padang haram, dan pergilah ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu ketika Abraham terus berjalan sampai di tanah Kanaan, lalu Allah berfirman kepada Abraham, dia berkata, negeri inilah yang kuberikan kepadamu. Dan negeri itulah Abraham mulai beranak cucu. Namun kita melihat dari keturunan Abraham itulah, kita melihat dari generasi ke generasi berikutnya, mereka melakukan
mereka menindas bangsa Israel. Waktu mereka Tuhan melihat bangsa Israel dalam kondisi ditindas, hati Tuhan begitu luar biasa terhadap bangsa ini. Makanya Tuhan berfirman kepada Musa, waktu engkau pimpin mereka untuk kembali ke negeri yang telah dijanjikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham. Haleluya. Lalu ketika pada waktu Musa memimpin bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir sampai pada gunung Sinai. Mereka berkemah tepat di depan gunung itu. Lalu Musa naik ke atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, seorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah hidup di atas rata-rata. Amin. Hidup di atas rata-rata. Saudara, yang menjadi kehendak Tuhan ialah umat percaya, orang-orang pilihan Allah, mereka harus level hidupnya di atas rata-rata, bukan di bawah standar, tapi di atas rata-rata. Itu yang menjadi kedaulatan dan kehendak Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan mau supaya engkau hidup di atas rata-rata. Artinya level hidup kita itu harus berbeda dengan orang dunia. Dan ini tidak berbicara tentang style, tidak berbicara tentang penampilan, tapi berbicara tentang apa? Spirit, semangat kita dalam Tuhan. Haleluya. Kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan mau supaya bangsa Israel hidup mereka di atas rata-rata. Maka berarti ayat ini dikatakan gini, perhatikan baik, aku akan membuat engkau berbeda dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Kenapa kata Tuhan begini? Perhatikan baik, di ayat yang keempat, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap perjawali dan membawa kamu kepadaku. Ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara, Bapak Ibu, kita semua yang adalah pengikut Kristus yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, setia taat melaksanakan firman Tuhan. Apa kata Bapak Allah di sini? Engkau akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Saudara saya, kita akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Kalau yang menjadi harta kesayangan Tuhan, pasti kita dipelihara. Katakan amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah membiarkan harta kesayangannya hidup dalam kesusahan, hidup di bawah tekanan persoalan masalah problem datang. Tuhan memberikan solusi dalam keluarga kita. Kenapa? Kita ini adalah harta kesayangan. Haleluya. Saudara, ketika orang tua punya anak, kalau dia berkata inilah harta kesayangan yang Tuhan berikan, dia pasti sangat sayang dengan anak itu. Tidak mungkin dia buang anak itu kecuali orang tua yang waras. Haleluya. Ini luar biasa. Kita akan menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa, sebab aku yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan apa? Saudara saya percaya, kita akan menjadi apa? Kerajaan imam, bangsa yang kudus. Saudara saya, kita ingin menjadi kerajaan imam, bangsa yang kudus, tubuh Kristus yang telah dipelihara, yang telah dikuduskan. Haleluya. Haleluya. Yang telah diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Nah, kita sampai kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup di atas rata-rata. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Perhatikan, sasaran yang Allah tetapkan dalam hidup kita adalah untuk menjadi seperti Kristus. Ada transformasi kehidupan, adanya metanoia, ada terjadi transformasi dalam kehidupan kita. Namun hal ini, perhatikan Bapak Ibu, tidak terjadi oleh karena kita keturunan Kristen. Tidak akan pernah terjadi karena kita sudah dibaptis. Tidak akan pernah terjadi karena kita dari duluan nenek moyang orang Kristen. Tapi perhatikan, ini semua terjadi bila kita menanggapi dengan serius panggilan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk kita naik ke atas gunung Tuhan, untuk kita naik ke dalam, masuk ke dalam hadirat Tuhan. Untuk apa? Mengalami dimensi hidup di atas rata-rata. Haleluya. Perhatikan, maka kita akan mengalami dimensi hidup di atas rata-rata. Ini tidak akan pernah terjadi, bukan karena kita orang Kristen, bukan karena
nenek moyang kita dari unsur beragama Kristen, bukan karena kita sudah dibaptis, bukan karena kita pengurus, bukan karena kita hamba Tuhan, tapi ini terjadi apabila saudara dengan serius menanggapi panggilan Allah dalam hidupmu. Untuk apa? Untuk naik ke atas gunung Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, mengalami level yang lebih tinggi, yaitu mengalami dimensi hidup di atas rata-rata. Tuhan tidak mau melihat orang percaya hidup setara dengan dunia. Amin. Tuhan tidak mau lihat orang-orang percaya melihat hidup mereka itu sejajar dengan dunia. Tapi Tuhan mau buat perbedaan. Tuhan mau supaya hidup anak-anak Tuhan mereka harus lebih tinggi, level mereka harus di atas rata-rata, tidak boleh sama dengan dunia. Haleluya. Pergaulan dunia seperti itu kita harus naik di atasnya. Haleluya. Makanya sudah kita melihat sampai hari ini kata firman Tuhan ini kenapa kita melihat sampai hari ini seluruh dunia banyak orang boleh membenci bangsa Israel, tapi kita melihat hari ini bangsa Israel mereka adalah bangsa yang jaya di seluruh dunia. Mau dalam dunia perindustrian, mau dalam dunia apapun, semua mereka menjadi orang yang hidupnya mereka menjadi orang yang level di atas rata-rata. Bangkit terbesar dunia orang Yahudi yang memiliki Google website orang Yahudi, yang memiliki Facebook segala macam orang Yahudi, penuh terhebat di dunia orang Yahudi. Tuhan berkata, aku akan membuat engkau menjadi bangsa kesayangan, umat kesayangan, harta kesayangan dari antara segala bangsa. Haleluya. Haleluya, luar biasa dari kasih Tuhan. Dan ini bukan hanya berlaku semata-mata orang Yahudi saja, tapi janji firman Tuhan, siapapun yang percaya kepada Kristus dia adalah keturunan Abraham. Siapa menjadi keturunan Abraham dia adalah bangsa pilihan Allah. Amin. Termasuk Bapak Ibu Saudara saya, kita adalah bangsa pilihan Allah. Ingat, kerajaan Allah, bangsa yang kudus yang telah ditebus oleh kasih Kristus di atas kaisar. Haleluya. Haleluya. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, nah kita melihat kebenaran apa yang dapat kita pelajari dari cerita Musa naik ke atas gunung Allah dengan hidup di atas rata-rata. Satu menarik ayat yang tadi pertama Bapak Ibu, pada waktu Musa mau naik ke gunung Sinai, Tuhan berbicara kepada Musa, sampaikanlah kepada keturunan Yakub dan kepada bangsa Israel, apabila mereka dengan setia mendengar dan melakukan segala firman yang disampaikan kepada mereka, maka mereka akan menjadi apa? Mereka akan menjadi hak kesayangan dari segala bangsa. Musa sampaikan itu kepada bangsa Israel. Ayat ini berkata, bangsa Israel menjawab, semua yang kau katakan akan kami lakukan. Lalu Musa kembali berbicara kepada Allah, semua apa yang kau sampaikan, kau firmankan, umatmu ini mereka akan lakukan semuanya. Betapa dasar luar biasa. Ayat berikutnya Tuhan berkata begini, baik, aku akan mendatangkan awan tebal, artinya awan kemuliaan, dan dengan awan itu aku akan berbicara sehingga mereka pun mendengar. Jadi bukan lagi hanya Musa sendiri yang mendengar, tapi bangsa Israel juga mendengar. Kita lihat ayat saudara, ini menarik ayat ini. Kita lihat ayat ini. Baik. Ayat yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan itu sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang punya seluruh bumi. Perhatikan ayat 6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diberitakan Tuhan kepadanya. Perhatikan ayat yang 8, dari sini ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Mereka dengan serentak menjawab bersama-sama. Mereka berkata, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa kembali menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal. Dengan apa? Dengan maksud supaya apa? Dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Supaya waktu Tuhan berbicara kepada Musa, bukan hanya Musa sendiri yang mendengar, tapi dikatakan juga supaya didengar oleh seluruh bangsa itu. Mereka pun bisa mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Saudara jangan heran, makanya hari ini Tuhan mau
supaya bukan lagi hanya pendeta hamba Tuhan saja mendengarkan suara Tuhan, jemaat bisa dengar suara Tuhan. Amin. Waktu saudara berdoa sendiri di rumah, saudara bisa dengar suara Tuhan. Waktu saudara sendiri lagi sementara di dapur, sementara memasak, sambil merenungkan firman Tuhan, Allah berbicara kepadamu, semua kita bisa dengar suara Tuhan. Katakan amin. Itulah betapa dahsyatnya yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Saudara, dari semua anak itu, kalau semua anak itu yang menjadi harta kesayangan orang tua, pasti waktu dia berbicara semua anaknya harus dengar. Nggak mungkin dia berbicara satu dengan jangan seperti dengar oleh kakaknya. Nah, ini berarti sesuatu yang nggak bagus. Jangan seperti dengar oleh adiknya. Nah, berarti ini nggak bagus. Tapi kalau dia masuk ke seluruh anaknya bisa mendengar apa yang disampaikan, ini yang disebut dengan harta kesayangan. Haleluya. Saudara, maka kita bisa dengarkan suara Tuhan hari ini. Haleluya. Kita melihat kebenaran firman Tuhan, saudara. Kebenaran apakah yang kita dapatkan dalam cerita Musa naik ke gunung Allah, naik ke atas gunung Tuhan dengan hidup di atas rata-rata? Kita melihat, saudara, dalam firman Tuhan ini saya menemukan ada 4 kebenaran yang dapat kita pelajari untuk dapat hidup di atas rata-rata. 4 kebenaran yang bisa kita pelajari untuk dapat hidup di atas rata-rata. Yaitu yang pertama, perhatikan yang pertama. Hidup di atas rata-rata adalah apa? Adalah hasil dari sebuah pilihan yang tepat. Bangsa Israel, mereka dituntut untuk memilih, dan dari pilihan itulah yang menentukan apakah mereka hidup di atas rata-rata atau mereka mau hidup yang standar dengan dunia ini. Haleluya. Ingat Bapak Ibu, pilihan kita lah yang akan menentukan siapa kita. Pilihan kita lah yang akan menentukan apakah kita hidup di atas rata-rata atau kita setara dengan dunia ini, atau yang lebih buruk adalah hidup di bawah standarnya dunia. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal yang ke-19 ayat yang ke-3 sampai 5 itu dengan jelas dikatakan begini. Berarti baik. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh, perhatikan ini sebuah pilihan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang teguh kepada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu itulah, pada saat itulah bangsa Israel mereka dipaksa untuk memilih. Mereka dituntut untuk memilih. Mau memilih untuk mengikuti Tuhan, naik ke atas gunung Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, hidup di atas rata-rata, bisa mendengarkan suara Tuhan, atau mau pilih untuk terus hingga di padang gurun menunggu kematian datang menjemput, atau memilih untuk back to the Mesir, kembali ke Mesir dan menjadi budak orang Mesir. Mereka dituntut untuk memilih. Saudara, hari mereka dituntut untuk memilih. Saudara, hari ini kita dituntut untuk memilih. Memilih untuk terus bergerak maju, masuk dalam hadirat Tuhan, atau memilih untuk hidup setara dengan dunia ini, atau yang lebih parah adalah memilih untuk ditaklukkan oleh dunia, dijajah oleh dunia, diperbudak oleh dunia. Bangsa Israel, kita pada saudara, dari sejarah ini kita melihat kisah perjalanan bangsa Israel. Mereka yang mendesak Musa dan mereka mau memilih untuk kembali ke Mesir, untuk diperbudak ke Mesir, mati di sana. Mereka memilih untuk terus tinggal di padang gurun, mati di sana. Tapi mereka yang memilih untuk terus bergerak maju mengikuti Musa sampai pada Musa pun meninggal. Akhirnya Yosua yang meneruskan kepemimpinan itu. Mereka memilih terus bergerak maju untuk masuk ke tanah perjanjian. Hidup mereka dimuliakan Tuhan. Mereka menikmati berkat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan di tanah perjanjian. Mereka hidup di atas rata-rata. Wow, mereka menjadi orang-orang yang termasuk, ternama, terpuji, dan terhormat. Haleluya, haleluya. Jadi perhati baik sudah dikasih oleh Tuhan. Perhati baik. Pilih
pilihan untuk masuk dalam hadirat Allah. Jadi hidup di atas rata-rata adalah hasil dari sebuah pilihan. Itu apa? Memilih untuk masuk dalam hadirat Allah, atau memilih untuk udahlah saya tetap tinggal di sini saja, atau memilih untuk mundur dari Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mendorong saudara sidang jemaat untuk terus memilih masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Katakan amin. Dunia pagi-pagi mereka mencari kesenangan dunia, tapi saudara lebih selalu bangun pagi-pagi selalu memilih untuk masuk dalam hadirat Tuhan, maka hidup saudara akan dipimpin sepanjang hari. Engkau akan diberkati sepanjang hari. Segala apa yang kau kerjakan saudara sepanjang hari akan diberkati oleh Tuhan. Tapi jika kalau bangun pagi-pagi memilih untuk kesenangan duniawi, maka saudara akan mengalami kesulitan demi kesulitan sepanjang hari. Segala apa yang kau kerjakan dibuat gagal oleh dunia. Dunia tidak pernah mau membuat orang berhasil. Justru yang menjadi keinginan dunia mau membuat supaya manusia gagal terus gagal. Tapi kehendak Tuhan telah mau supaya manusia berhasil dan berhasil. Apa yang dikerjakan dibuatnya berhasil. Tapi kita yang menentukan pilihan kita masuk dalam hadirat Allah, atau tinggal tenang menikmati kesenangan dunia. Haleluya. Haleluya. Pilihan menentukan sikap hidup kita. Pilihan menentukan kita apa kita hidup di atas rata-rata, atau kita hidup di bawah standar, atau kita hidup di bawah standarnya dunia. Dunia saja hari ini levelnya tinggi Bapak Ibu. Standarnya dunia itu tinggi hari ini. Lalu bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Kalau standarnya rendah, wow, kita pikirkan kasihan deh. Haleluya. Yang kedua berarti baik. Pilihan menentukan nasib, kualitas kerohanian hidup kita. Sekali lagi, pilihan menentukan nasib, kualitas kerohanian hidup kita. Ingat Bapak Ibu, nasib hidup kita ditentukan oleh pilihan. Hidupmu bukan ditentukan oleh dunia. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidupmu ditentukan oleh pilihan. Katakan amin. Dunia boleh berkata, hai kamu gagal, hai kamu nggak bisa, hai kamu nggak mampu. Itu kata dunia. Kita yang menentukan pilihan kita, mau mengikuti kata dunia atau mau mengikuti kata Tuhan. Haleluya. Amin. Pilihan menentukan nasib hidup kita. Tuhan tidak pernah membuat nasib hidup manusia itu rusak. Tuhan tidak pernah menginginkan nasib hidup manusia itu buruk. Tuhan tidak pernah menginginkan nasib hidup manusia itu gagal terus gagal. Justru yang menjadi kesenangan Tuhan, keinginan Tuhan ialah supaya nasib hidup manusia itu terus mengalami peningkatan dari satu dimensi kepada dimensi yang lain, sampai kita harus menjadi apa? Serupa dengan Kristus. Sampai kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tapi dunia datang dan berkata, wah kamu gak bisa, wah kamu gagal, wah kamu gak tahu, wah kamu gak mampu, wah gak bisa, dosa. Itu dunia. Ketika saudara mulai mendengarkan kata dunia, lalu saudara mulai makin dekat mendengar kata dunia, saudara mulai makin berpikir, oh iya ya saya gak bisa, oh iya gak mungkin ya, oh ya saya gak mampu. Selesai hidup ini. Waktu saudara mendengarkan kata dunia, lalu saudara berkata, aku bisa karena aku bersama Tuhan. Aku bisa karena roh Allah ada dalamku. Aku bisa karena aku punya roh yang perkasa, yaitu roh Tuhan. Haleluya. Pilihan ada kita yang menentukan. Amin. Tuhan mau supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk apa? Tuhan mau supaya bangsa Israel tidak boleh diperbudak. Hai orang Ibrani, mau berapa lama kamu ingin diperbudak? Keluarlah kamu dari situ. Aku nggak mau lihat kamu diperbudak. Aku nggak tega melihat kamu diperbudak. Kamu harus keluar. Kamu harus keluar. Keluar kemana? Pergilah ke tanah perjanjian yang telah kujanjikan kepada nenek moyangmu, yaitu Abraham. Di sana aku akan memberkati kamu. Aku tidak mau memberkati kamu di tengah bangsa kafir. Aku tidak mau memberkati kamu di tanah Mesir, yang adalah tanah yang najis, tanah kafir. Tapi kamu harus pergi ke sana. Di sana aku akan memberkati engkau. Pilihan ada tanah bangsa Israel. Sebagian orang mereka memilih untuk mengikuti masuk ke tanah perjanjian. Mereka diberkati luar biasa di tanah perjanjian. Yang tidak mau memilih ke sana mati di padang gurun. Maka kita melihat ketika sampai pada kepemimpinan Musa berakhir, Musa meninggal, maka Yosua yang menggantikan kepemimpinan Musa itu. Waktu
Namun sebelum Yosua mengatakan kepemimpinan musuh, waktu Musa masih hidup, Musa mengirim utusan untuk pergi mengintai tanah Yeriko. Itu tanah perjanjian, saudara, bagian dari tanah Kanaan. Waktu mereka pergi mengintai, Musa, Yosua dan Kaleb, mereka setelah pulang mengintai, mereka berangkat dan pulang dengan mengingat janji Tuhan yang begitu luar biasa. Karena janji Tuhan berkata, di sana aku akan memberkati kamu dengan berlimpah-limpah. Karena di tanah itu tanah yang berlimpah susu dan madu. Waktu mereka kesana lihat, wow, ini tanah yang begitu luar biasa diberkati. Wow, lihat ini anggur aja tandanya besar-besar. Mereka memetik berapa tandan anggur, lalu mereka pulang, mereka tunjukkan kepada Musa. Tapi yang lain mereka datang ke sana dan mereka lihat, sama-sama melihat tanah itu, sama-sama melihat di daerah yang sama, sama-sama mereka menyaksikan di hari yang sama. Tapi mereka melihat bukan dengan apa kata Tuhan, mereka mulai melihat dengan apa kata dunia. Wah, ini orang-orang raksasa. Mati kita. Lebih baik kita pulang ke Mesir dan kita diperbudak oleh Mesir daripada sini kita mati habis ditelan sama bangsa-bangsa Kanaan. Bahaya kita. Lalu mereka pulang ke Musa. Mereka kembali ke Musa. Musa bertanya, hai utusan-utusanku, apa yang kamu lihat di sana? Wah, mereka utusan dikasih oleh Tuhan. Mereka berkata, Musa, gawat Musa, bahaya Musa, jangan coba-coba ke sana, mati kita ditelan habis sama mereka. Karena kami melihat mereka itu seperti raksasa, lalu kami melihat diri kami, ya ampun, kayak semut, kecil sekali kita ini. Mereka mulai mengukur diri mereka dengan orang depan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka coba masuk ke depan Musa, ke depan bangsa itu. Mereka coba untuk menenangkan bangsa itu dan berkata, baik, jangan takut, lihat ini bukti buah anggur yang kami bawa berapa kandang ini. Di sana tanah berlimpah susu dan madu. Kita akan telan habis mereka. Kita akan kalahkan bangsa-bangsa Kanaan. Kita akan takutkan orang Heris, orang Yebus, orang Girgashi, orang Kanaan, orang Yeriko. Kita akan takutkan mereka. Kita akan takutkan. Kita akan telan habis mereka. Apa kata Alkitab? Mereka yang berjalan bersama-sama, mereka akan melontar Yosua dan Kaleb dengan batu. Tapi Musa berkata, stop, kita harus mengikuti kesaksian dua orang ini. Saudara, perhati baik, kita melihat hal yang sama. Kita melihat hal yang sama. Kita melihat di jam yang sama. Benar kita lihat hal yang sama. Tapi cara berpikir kita akan menentukan pilihan kita berbeda. Cara pandang kita akan menentukan pilihan kita berbeda. Haleluya. Saya mengajak saudara, lihat di slide apa yang saudara lihat di depan. Saya minta cukup 5 orang saja. Pertama saudara Samuel, lihat apa yang ada di slide. Apa? Pilihan untuk masuk dalam hadirat Allah. Itu jawaban saudara Samuel Simanjuntak. Saudara Anggiat Situmorang, apa yang saudara lihat di slide? Mana saudara Anggiat? Apa yang saudara lihat di slide? Pilihan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Pilihan untuk masuk dalam hadirat Allah. Ibu ini, apa yang ibu lihat di depan slide? Orang berdiri bersandar. Boleh ada perbedaan. Bapak Jimmy, apa yang Bapak Jimmy lihat di depan? Saya bertanya, matanya masih terang aja ya. Ada gambar Raja Wali, kepala Raja Wali sambil bergerak menoleh kiri kanan. Gambar warna-warni. Salisis kasih juga. Apa? Ada orang bersandar. Ada orang dan ada tanda tanya. Jadi perhatikan dikasih oleh Tuhan. Berarti baik. Kelima orang ini melihat media yang sama, di layar yang sama, tapi punya pandangan yang berbeda-beda. Karena fokusnya berbeda-beda. Saudara Samuel melihat fokusnya kepada pilihan masuk di hadirat Allah. Saudara Anggiat pilihan untuk masuk ke dalam hadirat Allah. Ibu ini melihat ada seorang gadis yang berdiri bersandar. Bapak Jimmy melihat ada gambar berwarna-warni, lalu ada burung wali
menoleh ke kiri ke kanan. Ibu Sis aja minta melihat ada orang berdiri dan bertanya, merenungkan kira-kira apa yang mau dilakukan. Saudara, kenapa? Kira-kira baik, fokusnya berbeda. Demikian juga saudara, waktu Yosua, Kaleb dan beberapa orang mereka pergi mengintai di tanah perjanjian, fokus Yosua dan Kaleb adalah lihat ini, hasilnya melimpah-limpah. Wow, luar biasa kekayaan di tanah ini. Wow, berlimpah-limpah susu dan madu. Wow, lihat anggur saja satu pandan yang ini begitu banyak dan besar luar biasa. Itulah fokus Yosua dan Musa. Dan inilah tanah yang dijanjikan oleh Allah. Itulah fokus Yosua dan Kaleb. Fokus yang lain apa Bapak? Jangan fokus yang orang-orang rasa saya sedang mencari kebun anggur ini bahaya. Ini orang anak, orang Feris, orang Yesus, orang Yugasi. Ini mereka disebut orang-orang raksasa. Apalagi orang Kanaan soal cari lemak. Itu yang bahaya. Fokus mereka berbeda. Saudara, dari kebenaran firman yang saya sampaikan, kalau hari ini fokusmu kepada apa kata dunia tentang dirimu, engkau akan berkata, iya benar, aku tidak bisa buat apa-apa, aku tidak mampu, aku pasti gagal. Tapi kalau fokusmu apa kata Tuhan tentang hidupmu, engkau pasti akan berhasil. Katakan amin. Fokus kita apa kata firman tentang hidup kita. Fokus kita adalah tentang panggilan Allah untuk kita masuk dalam hadirat Allah. Katakan amin. Jangan fokus kepada dunia berkata, hei dosa kau orang berdosa, kamu pergi ke gereja. Tolong jangan memberikan kerja. Dunia berkata begini, kamu pergi ke gereja, kau orang berdosa. Selama fokus dunia dan berkata, oh ya, saya orang berdosa, saya ke gereja tidak berkenan, saya berdoa tidak dengar oleh Tuhan, udahlah di rumah aja. Nah, itu kata dunia. Tapi kalau kata firman Tuhan, marilah kepadaku semua letih lesu dan berberat, aku memberikan keledai kepada. Letih lesu kenapa? Karena begitu banyaknya beban dosa. Letih lesu kenapa? Karena begitu banyaknya pekerjaan, lelah letih. Tuhan berkata, marilah supaya apa? Engkau mendapatkan kelegaan. Fokusmu kepada panggilan Tuhan, engkau akan menerima kelegaan. Engkau akan mendapatkan pengampun dosa, engkau akan menerima pemulihan. Tapi kalau fokusmu kepada dunia berkata, jangan, kau orang berdosa, percuma kau gereja, doa mutin dengar. Saudara berkata, adalah saya di rumah saja. Apakah dengan adanya saudara di rumah, doa dijawab, dosa diampuni? Tidak ada, justru makin terburuk. Haleluya. Pilihan menentukan nasib hidup kita. Yang kedua, berarti baik. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita pelajari dari cerita Musa naik ke atas gunung Allah dengan hidup di atas rata-rata. Yang kedua adalah hidup di atas rata-rata adalah hasil dari ketaatan akan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup di atas rata-rata adalah hasil dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka hidup di atas rata-rata ialah ketika mereka memilih untuk mentaati segala apa yang difirmankan Allah kepada mereka melalui Musa. Makanya sebelumnya yang bisa dengar Tuhan, dengar suara Tuhan hanya Musa. Setiap kali dalam kondisi kesulitan yang bisa dengar suara Tuhan hanya Musa. Tapi waktu ketika mereka ada di gunung Sinai, mulai bangsa itu menjawab serentak kepada Musa, segala apa yang difirmankan oleh Allah Bapa kami akan melakukan dan setia, kami akan taat dan setia melakukannya. Musa berkata kepada Allah Bapa, apa yang kau firmankan, bangsa ini berjanji mereka akan dengan taat setia dan melakukan. Wow, hari itu juga Tuhan berkata begini, aku akan datang dengan awan yang tebal sehingga bangsa itu pun mendengar suaraku ketika aku berbicara dengan engkau. Haleluya. Akhirnya mereka bisa mulai menaik hidup mereka di atas rata-rata. Sudah mulai bisa dengar suara Tuhan. Yang tadinya hanya Musa, sekarang mereka sudah berbicara dengan suara Tuhan. Saudara mau supaya belajar untuk dengar suara Tuhan hari ini? Ada orang pernah bertanya kepada saya, Pak, bagaimana dengan suara Tuhan? Saudara, saya bilang begini, saya akan menjelaskan kepada engkau pun pasti sulit untuk engkau terima. Yang saya sampaikan, dengan saya engkau bisa dengar suara Tuhan, engkau terus belajar hidup takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Engkau akan mulai mendengarkan suara Tuhan. Tuhan akan berbicara kepada.
Haleluya. Ketika engkau boleh taat dengan segala apa yang firman Tuhan, engkau akan boleh bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Itulah menjadi kehendak Tuhan. Hidup kita harus hidup di atas rata-rata. Kasih kanan. Tuhan mau supaya engkau hidup di atas rata-rata. Tidak boleh hidup dengan standar dunia ini. Kasih kiri kanan. Tidak boleh hidup dengan standar dunia ini. Haleluya. Dunia berkata, engkau pergi ke gereja, engkau harus punya pakaian yang bagus, pakaian yang cantik, supaya dilihat oleh teman-temanmu. Waktu engkau ke gereja, waktu engkau masuk, teman-teman berkata, itu kata dunia. Tapi Tuhan berkata, waktu engkau ke gereja, hatimu terbuka untuk menyambut Tuhan, engkau akan mengalami Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah. Itulah kata Tuhan. Standar kita seperti itu, saudara. Kalau standar dunia, engkau pergi ke gereja harus pakaian yang bagus. Waktu engkau masuk orang oleh semua ramai-ramai mata tertutup kepadamu, lalu mulai mengeluarkan bunyi bagi kejutan. Itu kata dunia. Tapi kata Tuhan, kalau engkau pergi ke gereja, jika engkau dengan haus dan membuka hatimu untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, engkau akan mengalami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Haleluya. Haleluya. Dunia berkata, engkau pergi ke gereja harus dengan parfum yang wangi. Waktu kau masuk dalam ruangan, semua hidung mereka jadi lebar. Itu kata dunia. Haleluya. Tapi kata Tuhan, jika engkau pergi ke gereja dengan wangi rohani yang luar biasa, wangi iman yang begitu luar biasa, wow, engkau akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Kita tidak salah. Ayat yang kelima, teman-teman. Ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunya seluruh bumi. Itu tolong supaya anda jangan share, khusus pejabat ini. Baik-baik. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka apa sih? Kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Haleluya. Haleluya. Jadi berarti baik, sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi hidup di atas rata-rata apa? Hasil dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Hasil dari ketaatan kita akan firman Tuhan. Berarti dari kalimat ini, sungguh-sungguh mendengarkan dan taat serta setia melakukan firman Tuhan. Jadi pertama saya dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan apa? Kita harus sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan tidak hanya sebatas mendengarkan, tapi kalau apa? Taat melakukan firman itu. Taat melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan taat dan setia. Saudara, mereka yang rajin membaca firman Tuhan, mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan, lalu mereka yang dengan taat dan setia melakukan segala apa yang dikatakan firman Tuhan, hidup mereka pasti berbeda. Hidup mereka pasti berbeda, Bapak Ibu. Saya sudah jemaat sidang, saya bisa melihat bagaimana hidup orang dengan hidup si A dan si B. Karena orang ini setia dengan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Kalau orang ini hanya sebatas mendengar, tapi tidak setia melakukan, tidak taat melakukan firman Tuhan, hidupnya pun berbeda. Jadi ingat, yang menentukan hidup kita adalah pilihan kita sendiri. Amin. Haleluya. Jadi perhatikan baik, sungguh-sungguh mendengarkan dan taat serta setia melakukan firman Tuhan. Itulah yang akan apa? Membuat hidup kita menjadi hidup di atas rata-rata, hidup sesuai dengan standarnya Allah. Haleluya. Yang berikut, saudara perhatikan baik, kita akan menjadi apa? Menjadi harta kesayangan Allah. Saudara, berbahagia engkau yang menjadi harta kesayangan Tuhan. Berbahagialah kita yang telah dipilih dan telah ditebusnya, lalu dijadikan harta kesayangan. Haleluya. Haleluya. Yang menjadi harta kesayangan itu pasti dijaga baik-baik, Bapak Ibu. Karena pada umumnya
Semua orang tidak mau kehilangan harta. Orang gila saja dia tidak mau kehilangan apa yang dia punya. Coba saudara pulang dengan orang gila jalan, saudara rampas apa yang dia miliki. Oh, jangan heran kalau dia kejar kau. Karena dia tidak mau kehilangan apa yang ada di tangannya dia. Karena bagi dia itu harta kesayangan. Jadi yang menjadi harta kesayangan itu pasti dijaga betul-betul. Jadi kalau saudara saya kita menjadi harta kesayangan Tuhan, ingat pesan penting. The good news for you, kita akan terus dijaga oleh Tuhan. Kita akan terus diperhatikan oleh Tuhan. Kita akan terus dipelihara oleh Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Kita akan terus dijaga, diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita pelajari dari hidup di atas rata-rata dengan cerita Musa naik ke atas gunung Tuhan. Yang ketiga adalah hidup di atas rata-rata membawa kita kepada rencana Allah yang besar. Amin. Berarti saudara, jadi Tuhan mau kita hidup di atas rata-rata untuk apa? Untuk mengalami penggenapan janji Tuhan yang besar, mengalami penggenapan janji Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Itu Tuhan mau. Tuhan mau supaya Tuhan menggenapi rencananya dalam hidupmu. Tuhan tidak mau menggenapi rencananya kepada orang dunia. Tuhan mau menggenapi rencananya atas hidup orang percaya. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan dengan penuh keyakinan. Tuhan mau menggenapi rencananya dalam hidupmu. Amin. Tuhan mau menggenapi rencana dalam hidup kita. Apa itu rencana Tuhan? Saudara, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Dalam kitab Yeremia yang jelas dikatakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Aku akan berikan kepadamu masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jadi hidup yang rata-rata membawa kita mengalami penggenapan janji Allah, membawa kita kepada rencana Allah yang besar dan ajaib. Bangsa Israel, rencana Tuhan bagi bangsa Israel adalah mereka menjadi bangsa yang terpilih, bangsa yang terpuji, ternama, terhormat, bangsa yang sangat diberkati, bangsa yang menjadi bangsa yang sangat besar, menjadi bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Itu rencana Tuhan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang terpuji, ternama, terhormat. Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi bangsa penyalur berkat. Katakan amin. Tuhan mau supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang mempengaruhi bangsa-bangsa di dunia untuk datang kepada Allah. Katakan amin. Tuhan mau supaya kita menjadi bangsa-bangsa yang menjadi orang-orang pilihan Allah untuk mempengaruhi dunia untuk datang kepada Kristus. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan, Tuhan pakai hidupku dan Tuhan juga mau pakai hidupmu. Tuhan juga pakai hidupmu. Tuhan tidak melihat usiamu, Tuhan tidak melihat latar belakang pendidikanmu, Tuhan tidak melihat latar belakang sukumu. Tuhan tidak melihat latar belakang usiamu, latar belakang pendidikanmu, latar belakang sukumu, tapi Tuhan mau pakai hidupmu. Amin. Biar ada semangat memuji Tuhan. Saudara, jadi itulah Tuhan mau menggenapi rencana dalam hidup kita. Amin. Jadi tolong gendong dia supaya dia ada. Berarti baik. Allah menuntut kita mentaati firman Tuhan untuk apa? Untuk hidup kudus. Sekali lagi, Allah menuntut kita untuk apa? Mentaati firman Tuhan untuk hidup kudus. Haleluya. Hidup yang kudus, suci dan berkenan kepada Allah. Allah memanggil kita untuk menjadi hidup kudus dan kasih. Karena Allah tidak mau kita terjebak oleh dunia. Allah tidak mau bangsa Israel terjebak oleh bangsa Mesir. Maka mereka dipisah. Kamu keluar dari tempat itu tempat jemaah. Pergi kamu ke tanah Kanaan. Di sana kamu akan kukuduskan, kamu akan kusucikan, kamu akan kuberkati. Saudara, mau diberkati? Engkau harus dikuduskan terlebih dahulu baru diberkati. Tuhan tidak mau mencurahkan berkatnya atas tempat yang najis. Sekarang Tuhan tidak mau memberkati orang yang hidup dalam kenajisan. Tuhan mau memberkati orang yang hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Jadi hidup di atas rata-rata menjadikan kita orang Kristen yang berbeda. Jadi Allah menuntut kita untuk mentaati firman Tuhan untuk hidup kudus. Yang terakhir,
Yang terakhir, yang keempat, pelajaran yang bisa kita dapatkan dan pelajaran bersama-sama dari kisah Musa naik ke atas gunung Allah, gunung Sinai dengan hidup di atas rata-rata. Yang keempat adalah hidup di atas rata-rata menjadikan kita orang Kristen yang berbeda dengan orang dunia. Haleluya, haleluya, syukur kepada Allah. Hidup di atas rata-rata menjadikan kita orang Kristen yang berbeda dengan orang dunia. Hidup di atas rata-rata menjadikan kita orang Kristen yang berbeda dengan orang dunia. Saudara, ini saya beri kesaksian. Saya teringat ketika permasalahan saya main di desa Sesuak, Kabupaten Malino. Pada masa itu, seluruh hidup saya baru kali itu saya belajar untuk berladang, tanam padi gunung. Ada jemaat yang kasih pinjam tanahnya 1 hektar. Dan sebelahnya 2 hektar jemaat punya, lalu sebelah 1 hektar dikasih saya. Saya boleh belajar menebas hutan, lalu tebang pohon, lalu potong dahan, lalu kering, bakar, habis bakar, lalu mulai juga mulai tanam. Lalu ladang kami dikelilingi ladang-ladang orang-orang kampung. Saudara, pada waktu pagi mulai tumbuh dengan tinggi sekitar 30 cm. Dari jauh kita melihat, wah, ini ada nafas kehidupan, karena hijau tanah itu penuh dengan tanaman padi yang subur, hijau. Tapi beberapa kemudian Tuhan mendatangkan malapetaka ke atas kampung itu, yaitu ulat. Seumur hidup saya baru kali bisa melihat ulat, tapi ulat itu berwarna-warni. Dia makan padi itu mulai dari pucuk daun itu, makan habis sampai ke akar-akarnya. Beberapa minggu kemudian kita dari jauh yang sebelumnya kita datang lihat, jadi kalau ladang yang tanah agak berbukit, lihat, wow, ini bukit yang sangat hijau dengan tanaman padi. Beberapa minggu kemudian dari jauh kita lihat, kenapa botak ini bukit, gugur tanahnya. Waktu kita mendekat, ya ampun, kita injak di atas ulat. Gelik dan ulat berwangi. Nanti dia makan, lalu mulai dari jam 11 itu ulat itu, mulai jam 11 itu kan panas. Itu ulat itu hilang, padahal bukan hilang, waktu rupanya mereka tenggelam di bawah tanah, di bawah daun-daun. Nanti sore dia muncul kembali, pagi-pagi dia muncul kembali. Saya berkata ke ladang saya, oh puji Tuhan, ternyata ulat berasal dari sana. Ini ada pilihan lain. Saya berdiri tengah ladang, saya berdoa. Saya ajak sama jemaat bergandengan tangan, kita beri tengah ladangnya, kita berdoa. Saya berdoa, saya bilang, demi nama Tuhan Yesus Kristus, ladang ini, tanah ini tanah diberkati oleh Tuhan, ladang ini diberkati oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan akan melindungi, dijauhkan dari segala hama penyakit, dijauhkan dari segala macam apapun. Tuhan lindungi, Tuhan bela. Tuhan jangan buat ladang kami seperti ladang orang fasik. Itu doa. Jangan buat tanah seperti ladang orang fasik, tapi Tuhan harus buat berbeda. Ladang anak Tuhan dan ladang orang fasik Tuhan harus buat berbeda. Saudara, kami doa keliling. Doa tengah ladang habis, saya ajak jemaat seperti kita keliling ladang. Kami keliling sambil berdoa dan sambil saya berkata, Tuhan tolong berkati tanah ini, Tuhan berkati ladang ini. Saudara, berapa hari kemudian kami datang, ulat itu makan dia mulai dekat di ladang jemaat, di ladang saya. Lalu ulat itu mutak, dia makan ladang-ladang lain sampai seberang sana, ladang kami dilewati. Tiba-tiba ada orang kampung, ada yang datang sama saya, datang sama jemaat berkata, Bapak pakai racun apa? Bapak itu berkata ini, saya tidak pakai racun apa-apa, karena Bapak itu waktu itu pakai racun apapun, ternyata ulat itu tidak mati. Waktu racun itu dia pisah, tapi tunggu kalau nanti sore atau besok pagi, dia bangkit lagi. Akhirnya Bapak berkata begini, kami tidak bisa pakai racun apa-apa lagi, karena kami sudah pasrah. Tapi Pak Gembala ajak kami datang ke tengah ladang, kami berdoa, kalau kami berdoa keliling ladang itu seperti Yosua mengelilingi tembok Yeriko. Kami berdoa keliling ladang itu. Dan pada masa itu Bapak Ibu, orang di kampung itu banyak mereka rantau ke Tarakan, rantau ke Malaysia, pokoknya keluar dari kampung itu untuk cari hidup, karena semua ladang tidak diharapkan lagi. Ladang jemaat pun Bapak Ibu, Tuhan buat perbedaan. Jemaat yang sungguh-sungguh itu ladang mereka dilewatkan. Jadi ulat itu dia makan sampai ladang jemaat yang sungguh-sungguh dilewati, dia pergi makan ladang yang lain. Tapi jemaat yang jemaat yang kurang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang masih nakal-nakal, saudara, ulat gosok habis, tidak peduli. Kau sudah dibaptis atau belum dibaptis, ulat gosok habis.
tapi orang yang jemaat yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang takut sama Tuhan, Tuhan lewati. Dan pada masa itu menjadi kesaksian hidup bagi kami di kampung itu. Akhirnya ada mulai banyak orang datang bertanya sama saya bilang, ya kita berdoa sama Tuhan. Kami sedang tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Karena hanya Tuhan yang bisa mematikan segala virus penyakit. Sekalipun kita yakin berkali-kali ketika Tuhan mengizinkan itu, tidak akan bisa kecuali Tuhan yang menghentikan. Kami berdoa Tuhan adakan perbedaan. Amin. Haleluya. Tuhan mengadakan perbedaan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jadi pertama, hidup di atas rata-rata menjadikan kita orang Kristen yang berbeda dengan dunia. Standar kita berbeda dengan dunia. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, kita hidup disertai oleh Allah. Standar hidup orang benar Allah, hidupnya harus disertai oleh Allah. Orang dunia hidupnya disertai oleh dunia, disertai oleh roh jahat, disertai oleh keinginan duniawi. Tapi orang benar hidupnya harus disertai oleh Allah. Kalau kita disertai oleh Allah, segala apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Katakan amin. Kalau baca dalam kisah Yusuf di tanah Mesir, pada waktu itu dia bukan merantau di Mesir, dia bukan transmigrasi, kecuali Yakub bersama anak-anak yang lain bertransmigrasi ke Mesir. Tapi Yusuf bukan transmigrasi, Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Mereka jual sama Potifar, jual sama seorang pedagang. Lalu seorang pedagang itu, seorang yang namanya orang pedagang itu pasti jual beli barang, beli murah jual mahal. Dia beli Yusuf dengan harga murah, dia pergi ke Mesir jual Potifar dengan mahal. Potifar beli. Tapi apa kata kita? Yusuf disertai oleh Allah sehingga segala apa yang dikerjakan di rumah Potifar berhasil dan diberkati. Waktu yang dijebolkan ke dalam penjara karena pengkhianatan istri Potifar, karena Yusuf disertai oleh Allah, segala apa yang dikerjakan di penjara semuanya dibuatnya menjadi berhasil. Akhirnya dari istana melihat di dalam penjara ada seorang nabi yang sangat diberkati itu luar biasa. Dikeluarkan seorang nabi dari penjara, dia akan menjadi perdana menteri, yaitu menteri keuangan, menteri sekretaris negara, menteri keuangan, untuk mengatur perekonomian Mesir. Dia yang mengatur perekonomian Mesir itu Bapak Ibu. Dia mengatur. Tidak seorang pun mengambil keputusan tanpa seizin Yusuf. Wah, luar biasa. Mengapa demikian? Karena Yusuf disertai oleh Allah. Sekarang kalau engkau disertai oleh Allah, segala apa kerjakan dibuat menjadi berhasil. Kalau engkau disertai oleh Allah, kemanapun engkau melangkah, dimanapun tempat engkau berada, pasti diberkati. Katakan amin. Karena kita disertai oleh Allah. Tapi kalau orang hidupnya disertai oleh dunia, disertai oleh roh jahat, kemanapun dia pergi, penyakit tidak pernah berhenti, terus mengikutinya. Kemanapun dia berada, persoalan masalah problem tidak pernah berhenti, terus mengikutinya. Karena disertai oleh dunia, disertai oleh jahat. Tapi kalau kita disertai oleh Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan dibuat menjadi berhasil. Katakan amin. Haleluya. Kasih kiri kanan, mulai hari ini ambil keputusan untuk hidupmu disertai oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, hidup kita disertai oleh Allah. Kita memiliki apa? Kita memiliki hubungan yang intim, yang dekat dengan Allah Bapa. Saudara, hidup di atas rata-rata ialah Tuhan mau buat hidup kita berbeda dengan dunia. Yaitu apa? Yaitu bagaimana kita memiliki hubungan yang sangat intim dan dekat dengan Allah. Dunia mereka berteriak seakan-akan bahwa Allah begitu jauh di ujung sana, lalu mereka jauh di ujung bumi. Mereka berkata, wah, Allah terlalu begitu jauh. Tapi anak-anak Tuhan mau supaya kita memiliki keintiman dekat dengan Bapa. Amin. Dunia berkata, kita buat apa sedapun Allah tidak bisa lihat, dia jauh di sana. Tapi anak Tuhan harus berkata begini, ingat, kemanapun engkau berada, Allah selalu menyertai. Dia lihat tingkah hidup kita. Haleluya. Jadi kita memiliki hubungan yang intim dan dekat dengan Allah Bapa. Ingat Bapak Ibu, ini pesan penting buat kita. Apa baik bagi kita yang menjadi kerinduan hati Tuhan
Dan ini juga menjadi hak istimewa kita, yaitu apa? Yaitu keintiman dengan Allah Bapa. Hak istimewa kita adalah intim dengan Allah Bapa, dekat dengan Allah Bapa. Saudara, seorang anak ketika dia menyadari bahwa hak teristimewa dalam hidupnya adalah dekat dengan orang tuanya, maka dia tidak mau jauh-jauh dari orang tuanya. Dia dekat dengan orang tuanya karena hak istimewa. Tapi kalau anak yang tidak menyadari ini, dia hidup di bawah kontrol dunia, dia tidak mau peduli dengan orang tuanya, dia tidak peduli, jauh di sana. Bukan berarti bapak ibu tidak seperti merantau berkata, saya harus takut sama mama. Oh, bukan begitu maksud saya. Maksudnya tetap berbicara perasaan hati. Amin. Bukan menempel terus setiap hari. Bagaimana yang buruk? Masa Anggia kau nanti itu sama ibu kan nggak mungkin. Tapi maksudnya adalah hati Anggia ini, dia merasa bahwa dia ini punya keistimewaan untuk dekat dengan ibunya. Jadi kemanapun dia ingat ibunya, sekali ada video call, ya kan? Berarti saudara, nah ini yang menjadi hak istimewa orang percaya apa? Intim dengan Allah Bapa, ada kedekatan dengan Allah Bapa, ada persekutuan yang dekat dengan Allah Bapa. Yang menjadi keinginan Tuhan supaya bangsa Israel memiliki keintiman dengan Allah, memiliki kedekatan dengan Allah Bapa. Haleluya. Mereka harus hidup mereka berbeda orang dunia. Dan Tuhan tidak mau datang kepada bangsa Israel di tanah Mesir dalam tanah yang najis. Kamu harus keluar. Supaya apa? Supaya kamu bisa melihat aku dan aku bisa melihat kamu. Supaya kita bisa ada keintiman dan ada hubungan yang dekat. Haleluya. Haleluya. Tuhan mau supaya ada hubungan intim dengan Allah Bapa. Keluar dari zona dunia, itu keluar dari dosa. Keluar dari dosa supaya bisa ketemu dengan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Saya tutup, perhatikan. Saya tutup Bapak Ibu. Teruslah berjuang dan berusaha untuk hidup di atas rata-rata. Sebab Allah sendiri berkehendak ingin membawa kita untuk hidup di atas rata-rata dan dipenuhi dengan kemuliaan Allah Bapa. Berarti Bapak Ibu, ini salah satu penyakit terakhir yang saya sampaikan buat kita ketika sadar penyakit ini. Apa penyakit ini? Perhatikan. Mediokritas adalah salah satu jenis penyakit di dalam diri orang percaya yang ditandai dengan hidup di bawah rata-rata. Hidup biasa-biasa saja, hidup di bawah standar, dan penyakit ini akan merujuk kepada kesuam-suaman, merujuk kepada suam-suam buku. Jadi kemarin setelah saya baca buku soal mediokritas, apaan mediokritas ini? Saya coba cari di Google, apa itu mediokritas? Itu dijelaskan soal mediokritas artinya orang yang standar hidupnya biasa-biasa saja, hidupnya ya standarnya sangat rendah, biasa-biasa saja, dan ini akan merujuk kepada kesuam-suaman. Dan ingat apa kata firman Tuhan, yang namanya suam-suam buku, apa kata Tuhan? Memuntahkan. Oleh karena engkau suam-suam buku tidak panas tidak dingin, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kenapa Tuhan menggunakan istilah memuntahkan? Artinya Tuhan membuat, melepas tangan dan tidak akan diambil kembali. Sesuatu yang sudah diludah nggak mungkin dijilat kembali. Sesuatu yang sudah dimuntahkan nggak mungkin dijilat kembali. Amin. Jadi kalau sesuatu sudah dimuntahkan ke tanah sudah tidak akan dijilat kembali. Itu aja kalau Tuhan sudah buang tidak akan diambil kembali. Oleh sebab itu kasih kiri kanan, jangan suam-suam buku. Haleluya. Jangan suam-suam buku. Hiduplah dengan berapi-api, menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. You
kasih Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah, berkati sidang jemaat dengan berlimpah-limpah, dan kiranya tangan-Mu ya Tuhan menyertai, melindungi dan melihara jemaat ini, sehingga segala kesakitan tidak menimpa jemaat ini, karena mereka hidup di bawah perlindungan pemeliharaan Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan dari antara segala bangsa, menjadi milik kepunyaan Tuhan, dijaga, dipelihara dan dibela oleh Tuhan. Demikian Bapak, kami bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga saat ini berakhir semuanya berjalan dengan sempurna. Segala puji-pujian, hormat, kemuliaan, pengagungan kami kembalikan semuanya kepada Tuhan, sepanjang Engkau yang layak menerima semua. Ya Bapak, kami mohon kepadamu, ulurkanlah kedua tangan-Mu, bukalah pintu berkat, bukalah pintu surga, curahkan berkat-Mu ke atas jemaat ini sampai dengan berkelimpahan. Sidang jemaat ini dikasih oleh Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu, angkatlah kedua tangan-Mu, terima ucapan berkat dengan iman. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu hari demi hari, dan diberkati Engkau dengan berkat damai sejahtera, diberkati Engkau dengan berkat dari langit dan di atas, diberkati dengan berkat samudra dan di bawah, diberkati Engkau dengan berkat kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dan segala lautan, kekayaan orang fasik yang beralih kepadamu. Sesungguhnya diberkati Engkau dengan berkat penyertaan Tuhan, sehingga segala apa yang kerjakan dibuatnya menjadi berhasil. Segala apa yang kau lakukan dibuatnya menjadi berhasil. Diberkati Engkau di rumah, diberkati Engkau di tempat tidur, diberkati Engkau di tempat pekerjaan, diberkati Engkau di jalan, diberkati keturunanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri dan anak-anakmu, diberkati buah kandunganmu, diberkati untuk masa depanmu. Dan biarlah persekutuan bersama kuasa Roh Kudus yang menyertai, melindungi, memelihara dan menuntut kita sampai memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.